Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam kajian tentang belajar karakter dari para nabi. Alhamdulillah, seri tentang belajar karakter dari Nabi Adam sudah kita selesaikan, dan sekarang kita ingin membahas belajar karakter dari Nabi Idris alaihi salam. Meskipun sangat sedikit catatan sejarah tentang Nabi Idris alaihi salam, tetapi tetap ada pelajaran yang bisa kita ambil. Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya Al-Munir itu menyebutkan bahwa Nabi Idris adalah cucu dari Syith dan kakek dari Nabi Nuh alaihi salam dari pihak ayah. Diutus kepada anak cucu Qabil yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam alaihi salam. Dan ini adalah termasuk nabi yang sabar dalam menghadapi tantangan, kesulitan di dalam hidup dan perjuangan. Nabi Idris merupakan orang yang pertama kali menulis dengan pena, menjahit pakaian, dan memakai pakaian yang berjahit. Dia juga orang pertama kali yang mengkaji ilmu perbintangan atau astronomi, memakai timbangan. Kalau jual beli itu menggunakan timbangan, dia yang pertama kali, takaran, dan senjata untuk memerangi anak-anak keturunan Qabil yang durhaka. Ia memiliki pengetahuan yang luas dari kemampuannya membaca dan menulis. Jadi budaya membaca dan menulis itu sudah dimulai dari zaman Nabi Idris alaihi salam. Nah, dari Al-Quran kita dapat belajar tentang Nabi Idris alaihi salam, tentang sifat yang sangat mulia, sifat yang sangat penting untuk dimiliki oleh umat manusia, apalagi kita sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah benar dan membenarkan. Nabi Idris itu adalah nabi yang benar, nabi yang jujur, dan membenarkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Maryam, surat 19 ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazkur fil kitabi Idris, innahu kana siddiqan nabiyya." Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Oleh karenanya, kebenaran harus terpatri di dalam jiwa kita, dalam kepribadian kita, sehingga kita selalu benar dan membenarkan. Jangan sampai malah kita suka mencampur adukkan antara yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil. Dan ini sesuatu yang sangat terlarang di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 42, "Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil. Dan jangan kamu sembunyikan yang benar itu, padahal kamu tahu kalau itu benar, kenapa disembunyikan. Ini adalah karakternya orang-orang Yahudi
mencampur hak dengan batil, menyembunyikan yang hak, yang benar, karena mereka tidak suka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kebenaran itu tidak boleh kita ragukan. Apa-apa yang datang dari Allah itu adalah suatu kebenaran dan kita jangan meragukannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 147 disebutkan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu pada nilai-nilai kebenaran. Dalam konteks inilah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan, mewajibkan kepada kita semua untuk berlaku jujur, berlaku benar. Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wajib atas kamu berlaku benar, berlaku jujur, karena jujur itu, benar itu akan menghantarkan kamu kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan menghantarkan kamu kepada surga. Maka semua kita ditekankan untuk selalu dalam kebenaran, sehingga mengambil keteladanan dari Nabi Idris alaihi salam, kita pun harus menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, membenarkan setiap kebenaran dan tidak mencampur kebenaran itu dengan kebatilan. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua agar kita sesulit apapun keadaan selalu mempertahankan nilai-nilai kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.